Saya mulai konten ini dengan sebuah pertanyaan yang paling mendasar. Apakah Wahabi itu mujassim? Kenapa pertanyaan ini penting? For your information atau FYI, mujassim itu adalah orang yang meyakini bahwa Allah itu berbentuk jisim. Berarti ada ukurannya, ada materi-materinya, ada bagian-bagiannya. Itu namanya mujassim. Ya bagaimanalah kita memahami jisim itu. Benda ya. Apakah Allah itu berbentuk benda atau mujassim? Apakah Wahabi meyakini itu? Kenapa ini penting? Karena kalau Wahabi meyakini Allah itu adalah jisim, maka konsekuensinya adalah Wahabi itu kafir. Setidaknya kalau kita mengutip kepada ucapan-ucapan ulama yang perhatikan berikut akan saya rilis ya sebagian kecil saja. Yang pertama ini adalah argumentasi atau dalil ketika mengatakan mujassim itu adalah kafir. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu al-mujassimu kafirun. Mujassim itu kafir. Wa dzakarahu al-Hafidz As-Suyuti fi kitabih Al-Ashbah wan Nadhair halaman 488. Ini As-Suyuti menukil ucapan Imam Asy-Syafi'i. As-Suyuti itu seorang hafidz yang fiqh. Tidak akan sembarangan menukil sebuah ucapan. Apalagi di sini ucapan dari As-Suyuti itu menggunakan diksi qala Syafi'i kalau Anda baca. Tidak menggunakan ruwiya anis Syafi'i. Bukan diceritakan dari Imam Syafi'i, artinya tidak menggunakan sigot tamrid atau narasi yang menunjukkan kalau itu lemah redaksinya ya, tetapi menggunakan qala Asy-Syafi'i. Berarti menisbatkan ucapan itu langsung kepada Asy-Syafi'i dengan ucapan yang sore. Karena kita diajarkan kalau menisbatkan sesuatu yang kurang memastikan, kurang bisa dipastikan, jangan menggunakan qala. Seperti misalnya hadis, jangan mengatakan qala Rasulullah kalau hadisnya itu dhaif, itu akhlak ya. Tetapi biasanya waruwiyah atau wakila fil hadis begitu. Ruwiyah itu sudah cukup menunjukkan bahwa itu lemah ya. Ruwiyaan itu kalau dalam bahasa periwayatan. Kalau tadi dari ya, Imam Syafi'i, ya, sekarang dari Imam Ahmad. Jadi ini dari top one-nya semua ya, dari pendiri madhab. Wa qala al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, man qala Allahu jismun atau man qala Allahu jismun la kal ajsami kafara. Barang siapa yang mengatakan Allah itu benda, Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim yang lain, itu juga kafir. Rawahu menceritakan kepada ucapan ini anil imami dari Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad. Siapa yang menceritakan? Abu Muhammad al-Baghdadi, yaitu Abu Muhammad al-Baghdadi, sahibul hisal minal Hanabilah, seorang ulama yang adab manzilah tinggi, pemilik reputasi yang bagus lah ya di dalam madhab Hanabilah. Kama rawahu an Abi Muhammadin, sebagaimana menceritakan kepada ini ya. Siapa yang menceritakan? Ya Abu Muhammad itu an Abi Muhammad al-Hafidz al-Faqih Az-Zarkashi, dari Abi Muhammad jalurnya ya. Abi Muhammad al-Hafidz al-Faqih Az-Zarkashi fi kitabihi, dalam kitabnya Tasniful Masami al-Majalladur Rabi halaman ya 684. Sudah dua ya. Bayangkan kalau Wahabi itu mujassim, berarti Wahabi itu kafir menurut Imam Ahmad, menurut Imam Syafi'i. Kan jadi repot mereka pengikut Ahmad bin Hambal katanya, Hanabilah katanya, kok malah dikafirkan oleh pendiri madhab yang diikuti. Jadi agak-agak tidak make sense gitu ya, kalau misalnya mereka itu adalah mujassim begitu. Kemudian ini dari madhab Hanafi. Qala Syekhul Kamal Ibnul Hammam al-Hanafi. Ya, ini masyhur sekali dalam madhab Hanafi ya. Ibnul Hammam ini, man qala Allahu jismun la kal ajsami kafara. Ya, sama dengan ucapannya Imam Ahmad itu. Barang siapa yang mengatakan Allah adalah jisim tapi tidak seperti jisim, maka hukumnya kafir. Dzakara dzalika fi syarhi Fathil Qadir babu sifatil a'immati fil majallatil awal. Ibnul Hammam ini menyebutkan hal itu di dalam kitabnya, yaitu Fathul Qadir. Syarahnya Fathul Qadir dalam bab sifatul a'immah.
di jilid pertama ya, begitu ya. Jadi kalau kamu mau cari narasi-narasi tentang kekafirannya orang yang mujassim, walaupun dia berkelit tapi tidak seperti jisim yang lain, itu tetap namanya dihukumi kafir. Jadi di situ karena ditafsil, man qala Allahu jismun la kal ajsami kafaroh. Kalau punya Imam Syafi'i kan tidak ada tafsirnya, man qala Allahu jismun fahuwa kafirun, kan begitu saja. Tapi kalau ucapan Imam Ahmad, juga ini ucapan dari Syekh Ibnul Hammam, walaupun ada tafsirnya la kal ajsami ya. Jadi ya Allah itu ya benda, tapi tidak seperti benda yang lain, ya tetap saja itu hukumnya kafir. Kemudian ini dari muassis madhab Asy'ariyah ya, dalam akidah ya. Qala al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu, man i'taqada anna Allah jismun fahuwa ghairu 'arifin bi rabbih wa innahu kafirun bihi. Barang siapa yang meyakini kalau Allah itu adalah jisim, maka jelas dia itu ghairu 'arif, dia berarti tidak tahu tentang Tuhannya. Wa innahu kafirun bihi, dan sesungguhnya orang itu telah kafir bihi dengan ucapan itu. Dzakarahu fi kitabihi An-Nawadir, ini dalam kitabnya Al-Asy'ari yang berjudul An-Nawadir. Jadi Al-Asy'ari itu adalah keturunan dari sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi dulu itu di zaman Sayyidina Ali ketika terjadi persengketaan politik ya antara kubu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan kubunya Muawiyah, di situ kan ada semacam perjanjian damai. Lalu ada delegasi untuk menyampaikan narasi di publik. Sebetulnya mah ya kesepakatan di balik layar itu ingin mengumumkan kepada publik untuk masing-masing melepaskan kekuasaan sehingga nanti akan diadakan pemilihan ulang. Gampangnya begitu. Dari kubu Sayyidina Ali ini mengutus ulama yang senior ya, sahabat ya, juga di kalangan yang alim lah ya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari ya. Maka Abu Musa Al-Asy'ari naik lalu berbicara, kami dari pihak Sayyidina Ali menyatakan berlepas atau mundurlah dari kekuasaan. Kemudian tiba waktunya giliran dari kubu Muawiyah, kita tidak perlu sebut namanya siapa, berubah pernyataannya. Nah karena dari Sayyidina Ali sudah mundur, ini kan ada dua kekuasaan, satunya mundur berarti tinggal satu yang sah. Kira-kira begitu ya ceritanya. Jadi namanya politik lalu bermain-main dengan narasi, lalu berbeda di depan dan belakang. Itu di kalangan orang-orang soleh juga ada ya, di kalangan masa-masa terbaik itu kan, itu masih era sahabat lah ya, sudah ada hal-hal semacam itu, apalagi sekarang. Wah kok jadi ngomongin itu ya. Tetapi yang jelas di sini juga narasinya sama. Kalau orang menyatakan Tuhannya itu jisim, maka dia itu tidak tahu tentang Tuhannya dan dia itu kafir dengan keyakinan itu. Lalu kemudian ini yang borongan, waja'a fil minhajil qawim alal muqaddimati al-hadramiyati. Itu kan sebetulnya Minhajul Qawim ini kitabnya Ibnu Hajar, mensyarah dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ya, Masailut Ta'lim kalau tidak salah ya, fil fikhi asy-Syafi'i, dalam bab dalam fan fikih Imam Syafi'i. Jadi ada ulama Hadramaut ya, yang punya kitab judulnya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, lalu diberi syarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami kalau tidak salah ya, menjadi Al-Minhajul Qawim ya. Kemudian siapa yang mengarang itu? Li Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar Bafadol ya, makanya orang Yaman ya, Bafadol Al-Hadrami, Hadramaut. Apa ucapannya itu? Wa'lam, dan ketahuilah An-Qurafiyah atau ya Qurafiyah, bahwa Imam Al-Qurafi Al-Qurafiyah wa ghairuhu, dan selainnya, hakau, telah merilis atau menceritakan mereka semua itu ya. Kenapa? Karena Al-Qurafi wa ghairuhu itu kan berarti bukan satu orang ya, bukan dua orang, bisa banyak. Hakau menggunakannya. Anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Wa Malikin, dan juga menceritakan dari Imam Malik. Wa Ahmad, borongannya, dan juga dari Imam Ahmad. Wa Abi Hanifah, dan juga dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum. Apa yang diceritakan? Al-qaulah, sebuah ucapan. Bi kufril qailina, berupa kafirnya orang-orang yang mengatakan bil jihati. Wah ini skip ya. Wat tajsim, kita bicara tajsim saja ya.
Jadi kalau Allah bilang Allah di atas kan arah juga berat-berat ya. Cukup di tajsim saja ya. Karena mungkin Salafi Wahabi pun tidak ada yang meyakini Tuhannya itu berupa benda. Ya wallahu a'lam kalau ada ya, repot kalau ada ya. Wahum hakikuna, dan mereka itu adalah benar ya. Bidzalika dengan ucapan itu. Jadi di sini sudah diborong ya. Wa mithlu dzalika naqala Mulla Ali Al-Qari wa mithla dzalika, berarti begitu cara bacanya. Dan kepada sama dengan itu naqala telah menukil, siapa yang menukil jadi maf'ul muqaddamnya ya. Telah menukil, siapa yang menukil? Mulla Ali Al-Qari, yaitu Imam Mulla Ali Al-Qari fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Mirqatu fi Syarhil Mishkatu, kitab syarah hadis kalau tidak salah itu. Jadi di sini jelas bahwasanya mujassim itu kafir. Lalu yang kita tahu kan Salafi Wahabi ini isbat sifatul yad kan begitu. Tuhan bertangan, iya bertangan. Tuhan berwajah, iya berwajah. Apakah itu berarti mujassim? Nah, kalau kita baca kitabnya putranya Al-Alusi, yaitu Muhammad Al-Amin kalau tidak salah ya, seperti yang saya kutip sebelumnya, menukil ucapan dari ayahnya sendiri ya, yaitu Al-Walid ya. Dalam kitab Jala'ul Ainain, di situ kan dijelaskan bahwasanya Ibnu Taimiyah sendiri itu bukan mujassim dan menolak sebagai mujassim dan menolak akidah tajsim, menolak akidah tasbih. Walaupun memang, nah ini pentingnya, Al-Alusi itu mengakui kalau ucapan Ibnu Taimiyah itu memang lawazimnya itu atau lazimuhu itu ke arah tajsim. Makanya diherankan atau dianggap keanehan kalau ada orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu mujassim. Kenapa diherankan? Karena berarti orang itu mengambil lazimu qauli Ibnu Taimiyah wa tarokah soriha qaulihi. Dia mengabaikan ucapan Ibnu Taimiyah yang sharih bahwa beliau bukan tajsim atau bukan mujassim, tapi justru mengambil dari lawazimnya. Begitu juga kita kepada Wahabi. Kalau Wahabi kita tanya, terus menurut kamu Tuhan itu benda apa bukan? Jisim apa bukan? Ya bukanlah. Ya sudah, bukan mujassim. Karena yang penting itu, begitu ya, jalan tengahnya begitu sudah paling enak itu. Kalau hanya sebagai konsekuensi atau sebagai lazimul qaul, maka ulama manapun tidak ada yang menghukumi lazimul qaulu qaulun. Tidak ada, karena kaidahnya lazimul qauli laisa biqaulin. Ya walaupun ada, mungkin ada sedikit, tapi waqalal muhaqqiqun, begitu bahasanya ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dinukil oleh As-Sakhawi di konten saya sebelumnya itu alladzi yadharu ya, anna lazimal qauli laisa bukan begitu ya. Annahu la yukaffaru ahadun bilazimi qaulihi ya. Atau di situ yukaffaru ahadun bi qaulihi la bilazimi qaulihi, kira-kira begitu ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Terkecuali memang kamu tidak berucap Allah jisim, tetapi ucapan kamu itu mengandung pemaknaan yang mengikat bahwa Allah adalah jisim, maka ditanya apakah Allah jisim. Kalau dia iltazamahu, maka berarti kafir. Kenapa? Karena berarti secara tidak langsung kamu yang mengatakan Allah jisim, karena kamu menerima konsekuensi dari ucapan itu. Tapi kalau angkarohu wa nafahu, seperti dalam kata kitab Ibnu Taimiyah, maka berarti jangan kita hukumi dia sebagai mujassim. Karena kata As-Sakhawi, kata Asy-Syatibi, kata Ibnu Taimiyah sendiri, kata Ibnu Hajar, kalau dia tidak menerima konsekuensinya, maka layuh kamu bil kufri. Karena konteksnya mujassim, layuh kamu bit tajsim. Itu kita fair menilai ya. Jadi ya terserah dia, tapi kan gak masuk akal ya, urusan dia lah. 1 tambah 1, saya bilang 1 tambah 1, gak bilang 2. Ya tapi 1 tambah 1 ya 2. Ya tapi gimana, saya gak bilang 2 kok. Wallahu a'lam, agak pusing juga ya. Tapi saya konsisten ya, karena ini akidah bukan kita menalar-nalar. Jadi konsisten saja. Kalau bukan ucapannya ya sudah bukan, begitu aja.